Awalnya Ya, mulai. Awalnya tanah kira itu punya 3 nenek ini, tapi karena merasa perempuan dia kurang lah aktivitasnya, dia memelihara yang namanya mandor bernama Miung. Nah, tapi begitu Miung belum sempat memulangkan surat ke 3 nenek ini, keburu meninggal dan punya anak 5. Nih, Jaisa siapa saya nggak hafal lah, ada. Begitu meninggal 5 ini, sebenarnya 5 ini dia nggak ada yang bisa baca dan tulis. Akhirnya dia merekrut yang namanya juru tulis lah, namanya ada di ini panggilan polisi juga, namanya Pak Salak itu. Nah, tapi keburu si surat ini dijual dan mengakui bahwa mereka surat itu dan 5 ini masih keturunan 3 nenek ini. Akhirnya belum kesampaian di bahasanya, belum dibalik nama apa gimana lah, entah, pokoknya intinya dia buru-buru surat ini dijual ke warga keturunan. Nah, warga keturunan niatnya udah nggak bener, ambil beli, dibayarin tuh surat. Begitu dibayarin, ya dijadiin sertifikat itu, Bang. Sertifikat itu tetap atas nama anak-anak keturunan Miung ini, yang 5 ini. Dan sempat terjadi bahasanya itu sertifikat digadekan ke bank. Dan di tengah-tengah itu udah berkasus hukum juga dan dinyatakan yang 5 tadi salah dan masuk penjara juga. Gitu. Digadekan dari Bank BRI karena nggak, bahasanya emang udah niatnya nggak bener, Bang. Jadi nggak ditebus-tebus. Cari nih pihak BNI, ya alamatnya udah nggak ada lah, orangnya udah nggak ada, alamatnya nggak ada. Nah, makanya begitu kasus sekarang rame, kami sempat ke BPN Selatan dipanggil bahasanya bahwa pihak PT merasa gue punya surat, tapi nggak bisa menempati fisik. Sementara warga menempati fisik, tapi surat nggak punya. Akhirnya kita diundang ke BPN. Nah, begitu di BPN, ya kita jelasin. Salah satu ahli waris sempat ada yang datang menunjukin bahwa mereka punya putusan pengadilan. Nih, gue menang. Yang BPN sendiri ngakuin, wah gue baru tahu nih ada putusan pengadilan. Menang tahun 60-an loh, Bang. Cuman nggak buru-buru diambil waktu itu, karena keburu banyak kan keluar duit, baru ditebus oleh salah satu mantu dari 3 nenek ini di tahun 85. Baru diambil, ditebus, termasuk yang salah satu jasanya yang tanda tangan aja sudah meninggal. Ada keterangannya di buku itu. Akhirnya ya itu, begitu di BPN bilang gitu 2015, dia bilang saya pelajari dulu. Tapi ya masa belajar dari 2015 sampai sekarang 5 tahun. Gak ada hasil, Pak. Nah, di laporan BPN ibaratnya kita mundur, gak ada info lagi nih, tenang. Nah, terjadi konflik di 2018. Kunjungannya ramai, warga diintimidasi. 2 kali 24 jam lu harus pindah dari sini. Sempat terjadi yang udah sempat lahan kosong, ada spring bed dibakar. Termasuk ada salah satu, karena pinggir jalan kita kan belum tempat mawar itu, Bang. Itu dia Sebelum TC atau TC? kalau dari sini sih sebelum, setelah dari Blok M itu sebelum. Pasar Blok A, bawah. iya, pasar Blok A, ada pom bensin yang turun ke bawah, seberang-seberangan dengan pom bensin. Nah itu ruko salah satu warga dipasangin pelang oleh mereka, bahwa bahasanya tuh ini tanah mereka gitu. Yang punya kan otomatis marah, Bang. Abang dipasangin pelang belum pernah jual kan marah. Itu dipasangin pelang oleh mereka. Terus si punya tanah kan juga marah. Sempat di videoin, tempat. Nah, begitu polisi datang, polisi sendiri yang nyuruh, dah bongkar. Ya kita baru warga suruh bongkar tuh. Termasuk saya sebenarnya nggak ada di situ tuh, Bang, nggak ada di lokasi. Begitu warga yang dipasangin pelang lapor polisi, tapi mereka ini udah jelas ada videonya, ada pemasangannya, ada semuanya lah rekamannya, nggak dipanggil. Tapi pihak pemasangan pelang lapor gantian, pelang mereka dirusak. Kita yang dipanggil.
termasuk saya dan ini Pak Arif dipanggil. Emang kebetulan malah barang bukti bahasanya hasil copotnya ditaruh tempat Pak Arif ini. Jadi saya dipanggil sampai 2 kali panggilan. Akhirnya ya alhamdulillah ketolong dengan ya kita merapat ke rumah aspirasi Bang Mama Sinton. Oh. Kita minta tolong lah bahasanya, cerita bahwa saya ada kejadian gini bla 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 bla, bukti panggilan, terus bukti warga melapor lah ke polisi, ditelepon langsung ke Polresnya. Udah Mas, Pak, abaikan kasus ini, nanti insya Allah untuk yang ini saya bantu. Ya alhamdulillah clear memang. Ya sampai sekarang nggak ada, sampai panggilan 2 kali Bang. 1, 2, karena si pemilik rumah ini sempat dipanggil dari jam 7 pagi Bang sampai Malam. maghrib untuk BAP doang. Makanya kan kebayang usia Pak Arif. Aduh kasihan makan waktu. Kita berdua ya beda. Termasuk banyak pengacara yang juga sempat bantu. Makanya di 2018 lagi ramai itu ada pengacara yang namanya Bu Liva Malahanum. Dan dia barengan waktu itu sedang berkasus dengan Zumi Zola di Jambi. Oh, yang selingkuhan bukan? Kasus Rehabilitasi juga. untuk di masalah di Jambi lah. Cuman ya itu si pengacara kita bahasanya lagi mondar mandir lah. Jadi yaudah maaf kira kami lagi ke Jambi mantau balik Jakarta. Tapi di tengah perjalanan stopnya yang nggak ngerti karena dari awal Mas itu orang biasanya hati nurani panggilan bantu warga. Ya udah siap. Padahal kita ya memang kita nggak bayar, tapi kan tetap kita berkomit ya nantinya biar rata per meter 10.000 entah 20.000 pukul rata kan kena semua. Karena kan beda-beda pemilik lahan di situ beda, ada yang cuma 20 meter, kecil-kecil Bang, yang paling luas 1.000 yang pinggir jalan. Kalau dikali 20 kan ibaratnya rata, adil gitu loh Bang. Tapi ya itu keburu mundur pengacara. Ya sampai sekarang sudah ibaratnya itu termasuk karena saya aktif di satu RT yang kebetulan keturunan Mas ini itu tanahnya udah pada dijual-jualin dan mereka sudah di 2014 ini udah pada keluar. Jadi di pagar-pagar ini masuk depan rumah saya sempat terjadi di pagar dari 2014 baru kebuka kemarin di 2018. Jalur mau kita warga mau masuk di Uruk Puing. Jadi kita mau masuk apa nggak bisa. Nah terus bukti ya, kita akhirnya sempat dari luar mengasih. Tadinya sih kita mau nyari sertifikat tuh kemana? Akhirnya kita menemukan ini Bang, M10 dan M11. Begitu kita pada saat bersama-sama dengan Pak Agus ke BPN pusat, dicek salah satunya ini bahwa lokasinya tidak ada di Kira, arah Prapanca. Jadi mes Bank Indonesia malah. Nah yang satunya bidang lokasinya nggak ada. Makanya pihak si BPN sendiri ini sertifikat bener apa? Ya nggak tahu lah. Kan bapak yang bahasanya gitu Pak. Karena kan dia punya aplikasinya loh Pak. Dicek dengan nomor ini dia bisa tahu. Iya bidang lokasinya nggak dikira ini Pak. Termasuk pada saat kemarin pengajuan PTSL 2000 berapa Om? 2018 lah. Oke, 18. Jadi sertifikatnya asli tapi didudukin atas tanah yang asal diplak aja. Nah, jadi ada tanah, cuman ada ini, cuman keasliannya nggak tahu, gitu. Pada saat pengajuan PTSL kemarin diikut sertakan, emang kan dapat jatah nih Cepete Utara, semua termasuk bidang yang 6,5 hektar. Oke, sempat diukur, udah selesai, udah jadi Bang. Nah, makanya infonya, jawabannya bahwa bidang tersebut belum bisa diterbitkan, kurang berkas. Kan aneh. Makanya pada saat ke BPN kemarin saya, Pak ini maksudnya apa? Oh iya kurang berkas Mas. Tanyakan aja ke BPN. Kalau memang bukan nggak bisa diterbitkan karena SHM, bahasanya nggak gini. Tanah tersebut tidak bisa diterbitkan karena sudah ada SHM. Kan harusnya gitu Bang. Kalau ini kan bahasanya kurang berkas. Nah, kita kemarin dari Januari sudah bersurat kembali ke BPN menanyakan itu. Ternyata baru dijawab
bulan apa ya Om? Belum lama ya? Iya. Sekitar Juni kemarin lah, masih minggu-minggu ini lah. Rencana kita mau audiensi kemarin dipanggil lah untuk menjelaskan masalah kurang berkas di tanggal 18. Cuman karena tim kita banyak ada yang sakit atau segala macam, kita minta undur. Nah, begitu kemarin saya ke BPN bahasanya, yaudah Pak, kami tetap bersurat untuk tanggal apa segala macam nanti. Kalau memang dari dari warga kiri nggak bisa, konfirmasi aja ke nomor ini. Akhirnya dikasih nomor tuh Bang. Makanya kita jelaskan nanti ya di bulan Juli nih gimana keputusannya. Karena sih bahasanya Bu Eni kemarin, sabar Pak, memang banyak keterlambatan pada saat proses PTSL. Nah, tapi saya bilang bahwa oke, yang lain iya Bu, tapi yang overlap ini bahasanya yang ada ini gimana? Itu langsung diem loh Bang. Dia tadinya sih dibilang sabar Pak, memang banyak terjadi terlambatan. Nah, itu untuk yang lain Bu. Tapi yang di kita ini kan ada overlap Bu. Ada kasus seperti ini. Itu 250 kakak mengajukan. Tapi kan infonya ada sertifikat, tapi sertifikatnya benar dan tidaknya kita nggak tahu tuh Bu. Karena BPN sendiri, BPN pusat loh kan pasti punya aplikasinya dia. Begitu dicek, memang bidangnya nggak sesuai. Karena di sini nggak ada gambar tanahnya loh Bang. Tuh nama-nama anaknya masih keturunan Miung, Naji bin Miung, Jalil bin Miung, Sayati bin Miung, Jaini bin Miung, Muni bin Miung tuh. Tapi sempat ada warga keturunan nih Sugiarto bin siapa nih? Emang masih ya itu sampai sekarang makanya dari tahun 60-an ibaratnya makanya sampai nggak kelar-kelar. Cuman ya itu akhirnya banyak sekarang ya karena banyak yang ketakutan kemarin ada yang udah dikosong-kosongin Pak. Kosong sekarang dipager, kosong dipager. Termasuk ya lingkungan saya satu RT sekarang tinggal 15 rumah. Jadi putusan pengadilan apa kemarin pada saat pengacara yaitu yang Bu Lipa malahan hadir di lingkungan sempat keselip lah bahasanya. Hilang entah kemana, tapi alhamdulillah kemarin puasa ya Om ya. Sebelum puasa ya ditemukan. Makanya alhamdulillah. Iya kan? Tapi alhamdulillah berkas putusan pengadilan pada saat pengacara hadir tuh kan di 2018 putusan pengadilannya ini keselip. Padahal pada saat 2015 kita ke BPN ditunjukin, nih kasih fotokopi, ini mah fotokopi Pak, kasih yang asli, nih, oh iya, dua aja, udah kami pelajari dulu bahasa mereka. Cuma dari 2015 tuh Pak, iya, dipelajarinya belajar di mana, kalau ganggu, jadi memang putus keluarga ahli waris yang dari 3 nenek ini sebenarnya udah berusaha ke pengadilan dan menang, tapi ya sampai sekarang BPN-nya tetap ujung permasalahan ini di BPN semua kayaknya. Itu kan kalau ada sertifikat yang barusan ditunjukin M10 M11 kan harusnya ada alas haknya kan? Iya. Nah berarti ternyata yang satu kan tidak dikirai ininya, kemudian yang satu bidangnya tidak ada. Bidangnya tidak ada. Nah berarti harusnya kita fokus di situ apa gimana? Supaya BPN itu kan kalau pengen PTSL kan ketika tidak ada bukti bahwa ada sertifikat di situ harusnya warga boleh PTSL dong. Harusnya. Berarti memang permasalahannya ya di sertifikat ini. Asli dan palsunya walau alam. Dan sebelum terbit sertifikat ini kan harusnya ada surat yang menyatakan bahwa mereka pemilik sah ya. Dan ada alas haknya kan? Ada alas haknya. Iya. Sekarang kalau begini BPN udah ditanya mau ngebuka alas haknya ini supaya kelihatan kan kalau warga kirai berdasarkan keputusan pengadilan terus kemudian warga itu udah tinggal di situ lama kan? Iya. Pak Arif tahun berapa dari tahun berapa Pak Arif di situ? Saya di situ itu tahun 70-an 3. Berarti Pak Arif di situ sudah 47 47 tahun.
termasuk mertua saya tahun 72. Nah, berarti kan 48 tahun. Tetapi masalahnya di BPN pusat sendiri nggak paham tentang ini, bahwa lokasinya itu nggak ada, baru belakangan. Nah, kalau sudah lokasinya tidak ada, berarti kalau nanti dengan FKMT Kirai ketemu BPN lagi, berarti kan kalau ternyata tidak ada, harusnya PTSL-nya jalan kan Pak Rid? Nah, gini bagus masalahnya. Kalau kita ketemu kemarin kan nggak menemukan dana lokasinya ya. Iya. Tetapi waktu saya ke sana ke BPN Jakarta Selatan, ya, saya dikasih gambar Pak Gus. Iya. Ya. Di situ itu ada perbedaan, Bang. Ada lokasi kami itu di arsir gini. Iya. Itu udah ada apa? Udah ada SHM-nya di Jakarta Selatan. Jadi punya kita ditumpuk gitu plek. Nah di bawahnya udah ada, punya kita di atas berarti nggak bisa terbit. Betul. Dan itu kan M10 sama M11 kan? Betul. Nah sekarang kan terakhir Ya. itu menurut BPN pusat ketika Pak Santoso nanya, Ya. ternyata M10-11 kan nggak ada. Nah itulah saya juga nggak habis pikir antara Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat kok beda. Nah berarti kita harus maksa supaya BPN pusat ngeluarin surat bahwa itu tidak ada. Nah, Itu satu. Kemudian Ya, yang ya. kedua, nanti kalau mereka ngakuin ini punyanya mereka, kan belinya sama siapa kan? itu masalahnya. Dua itu kan Pak? Masalahnya gitu, beli sama siapa? Belinya sama siapa dan mana bukti belinya kan Pak? Karena menurut keputusan pengadilan dan tinggal di situ, bapak-bapak dan warga itu memang sudah lebih dari 40 tahun kan? Iya kan, ini kan mereka nanti kalau bukan punyanya gimana? Jadi rumah 30 meter, 40 meter, 500 meter, 100 meter kan nggak mungkin ya Pak ya kalau Kuncinya di jual beli nggak ada aja. Jadi kok bisa pindah tangan tuh prosesnya. Proses mereka bisa. Nah berarti ada nggak niatan ke Ya. kecamatan, ini kan cerita lama, Betul. untuk di PPAT-nya lihat ada nggak transaksi jual beli tanah ini Di kecamatan. Kalau lihat pengalamannya Pak Tarman, karena di Pak Tarman nih mohon maaf juga Pak, ada SHGD, begitu diteliti nggak ada jual belinya, aneh juga kan? Sama ini jangan-jangan karena kan keputusan pengadilan punyanya 3 nenek. Iya. Ini dicurigai dari keluarganya, keturunannya Miun dicurigai dalam Betul. tanda petik, Ya. diindikasi belum. Nah, tetapi kan bisa aja orang yang ini ngaku-ngaku kan. Betul. Nah, kalau tidak ada transaksi jual belinya, maka makin memperkuat lagi keputusan pengadilan dan keberadaan warga Kirai. Kalau ada keputusan pengadilan berarti kan pidana, ada yang jualin tanah bukan punyanya. Begini Pak. Gimana? Di sebelum ini tahun dulu ya, itu tadi itu ternyata kelihatannya ada jual beli, tetapi berdasarkan pemalsuan tanda tangan. Betul. Ya, kemudian itu pertama. Kedua, setelah kami tanya-tanya ke kelurahan, belum kecamatan ya, ke kelurahan, di sana itu, istilahnya apa buku apa sih? Data. Letter C. Ya, yang di bukunya. Iya, itu. letter C. Itu. Kalau di orang kan giri, Iya. di bapak giri kan. Kalau yang di kelurahan kan letter C ya. Ya, letter C. Iya. Itu ternyata itu loncat-loncat. Iya. Ini ada, ini nggak ada loncat ke berikutnya. Jadi dan masalahnya ketiga, pergantian lurah itu nggak ada laporan. apa itu ya? Bukti. Serah terima itu ya. serah Iya. terima. Waktu Ya, saat lurah lurah berikutnya ya tahun terima ini, apa adanya. tahun berapa ada Ini nggak ada. laporannya hilang. Ada tapi nggak Iya, ada. iya. Lebih kurang lebih gitu. Nah, berarti kalau gitu bisa diindikasikan Indikasikan. ada orang ketipu beli tanah dan ngaku-ngaku gitu kan misalnya Betul, kan. Betul. Bisa kan? Dan yang beli tanah yang menjual tadi udah diperkarakan di persidangan, Iya. proses hukum dinyatakan bersalah Dan sudah dihukum. Nah, berarti Iya. ketipu judulnya. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau ini ketipu, Mhm. harusnya kan segera warga Kirai
bisa keluar sertifikat, kan udah jelas ada kurang ketipu. lebih begitu. Dengan program Dan PTSL. Iya, dengan PTSL. Ini yang ketipu-ketipu itu udah lapisan keberapa yang terakhir ya tahun berapa itu yang di internet tadi. Iya. Itu perusahaan itu kelihatannya ketipu juga, tapi perusahaan dan Internet mungkin 2014. setelah merasa tertipu, saya jual lagi aja. Iya. Jadi udah kayaknya daripada ngurusin ribet jual. Begini Pak Agus, satu hal lagi. Pusing. Sebelumnya itu ada ya ini yang PT Bintang ini ya sama asistennya apalah karyawan level apa yang percaya. Kemudian saya beberapa bulan atau berapa lama juga mereka keluar dari perusahaan ini si anak ini tadi ya. Tapi saya masih punya HP-nya. Saya komunikasi, ternyata dia bilang, Pak ini perusahaan ini cuma mau mencoba jual beli doang main apa? Sudah. Ya main surat di situ lah jual beli tapi di situ saya. Oh berarti apa? Memang pada sebelumnya saya juga pernah didatangin ditawari harga yang cukup menarik tapi buat saya belum menarik banget. Oh, jadi orang datang ke Bapak, Pak sini saya beli. Iya, sampai mau beli dengan harga sekian Iya. ya. Tapi apa? Saya kurang apa? Bapak kurang tertarik. Iya, udah apa? Saya udah ngomong sama dia. Ini kalau kamu beli punya saya, kalau tahu rumah saya kan ya posisinya strategis. Iya. Jadi kalau Bapak ngambil punya saya, next jujur aja ngomong. Saya kasih batasan 1 semester. Iya. Asal apa sampai nggak tanah aja. Iya. Jadi yang bagus ini pasti Seperti kayak mafia PPKB bodong. Kenapa? Kalau mobil kayak mafia PPKB bodong ada mafia berarti kan jual beli nih. Sebenarnya ini sertifikat yang digodongin, dia belikan terus. Ini kalau dia jual kita bilang tadi, ini dia apa? Jual barang memindahkan masalah ke pembeli baru lagi. Iya. Oke, berarti kalau gitu saya ulang lagi. Oke. Kan keputusan pengadilannya ada Ya. bahwa memang tidak pernah jual dan itu kan memang warga kira itu awalnya dari 3 nenek ya. Iya. Terus kemudian juga pernah ada transaksi jual beli tapi itu diindikasi dipalsuin kan sehingga orang yang menjual itu sudah dihukum kan gitu. Ya. Kemudian juga yang ketiga di BPN itu ketika dilihat pakai sistemnya mereka ternyata M10 dan M11 itu bukan dikirai. Nah dengan 3 hal ini harusnya gitu kan digelar perkara lagi, dibuka lebih terang lagi. Kalau memang terbukti ini punyanya warga kirai ya dikeluarin sertifikat. Iya. Gitu kan kira-kira ya Pak ya? Iya. Oke, berarti nanti kalau ke sana Mas Santoso kemana-mana 3 hal itu dipegang Pak, jangan ke sana kemari. Kayak gitu demikian ininya.